Pernah sadar nggak? Hampir setiap kota selalu punya jalan bernama Sudirman, Diponegoro, atau Kartini. Kenapa nama pahlawan seperti selalu hadir di setiap sudut kota? Fenomena ini bukan kebetulan. Dari kota besar hingga daerah kecil, pola penamaan jalan dengan nama pahlawan terus berulang dan menjadi tradisi turun-temurun. Banyak orang menganggapnya sekadar administrasi, padahal di balik papan nama jalan itu tersimpan cerita panjang tentang sejarah, perjuangan, dan identitas bangsa. Tradisi memberi nama jalan sudah ada sejak lama. Awalnya digunakan untuk memudahkan penataan kota, pemetaan wilayah, dan pengaturan ruang publik. Dulu, banyak jalan memakai nama tokoh asing. Itu menjadi simbol siapa yang berkuasa atas ruang kota dan kehidupan masyarakat saat itu. Setelah Indonesia merdeka, banyak nama jalan diganti. Nama pahlawan nasional mulai digunakan sebagai simbol jati diri dan kebanggaan bangsa. Penggantian itu bukan sekadar formalitas. Ia menjadi pernyataan bahwa bangsa ini berdiri di atas perjuangan para tokohnya sendiri. Sejak saat itu, papan nama jalan berubah menjadi pengingat kolektif. Setiap orang yang melintas ikut membaca dan menyebut nama pahlawan. Nama pahlawan akhirnya hidup dalam percakapan sehari-hari. Dari alamat rumah hingga petunjuk arah, semuanya ikut menyebarkan memori sejarah. Tanpa sadar, setiap kali menyebut nama jalan, kita sedang menjaga ingatan tentang perjuangan masa lalu tetap hidup dalam keseharian. Pemilihan nama pahlawan tidak dilakukan sembarangan. Ada proses pengusulan, pertimbangan sejarah, dan persetujuan resmi sebelum sebuah nama diabadikan sebagai identitas jalan. Biasanya tokoh yang dipilih memiliki keterkaitan dengan daerah tersebut. Jika pernah lahir atau berjuang di sana, namanya lebih mungkin digunakan. Beberapa nama bahkan digunakan di banyak kota. Sosoknya dianggap mewakili semangat persatuan dan perjuangan yang melampaui batas daerah. Ada juga tokoh yang dikenal karena keberanian dan keteguhannya. Kisah perjuangannya menjadikannya simbol perlawanan dan ketegasan sikap. Tokoh perempuan pun diabadikan sebagai nama jalan. Semangat pendidikan dan kesetaraan yang diperjuangkan menjadi inspirasi lintas generasi. Penamaan jalan juga menjadi sarana belajar tidak langsung. Anak-anak yang bertanya tentang sebuah nama akan mulai mengenal sejarah. Ruang kota perlahan berubah menjadi buku sejarah terbuka. Setiap sudutnya menyimpan kisah yang bisa dipahami siapa saja. Selain penghormatan, ini juga bentuk pengakuan resmi. Negara menunjukkan siapa yang dianggap berjasa dan layak dijadikan teladan. Tak jarang muncul diskusi tentang siapa yang pantas diabadikan. Perbedaan pandangan menunjukkan bahwa sejarah selalu dinamis. Perdebatan itu justru membuat sejarah tetap hidup. Ia terus dibicarakan, dipahami ulang, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Di beberapa kota, nama pahlawan dikelompokkan dalam satu kawasan. Deretan jalan dengan tema serupa menciptakan klaster sejarah dalam peta perkotaan. Warga yang tinggal di kawasan itu setiap hari bersinggungan dengan nama-nama tersebut, menjadikan lingkungan mereka terasa dekat dengan nilai sejarah. Tidak semua jalan memakai nama tokoh nasional. Ada juga pahlawan daerah yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Dengan cara ini, kontribusi pejuang lokal tetap diakui. Sejarah tidak hanya berpusat pada tokoh besar tingkat nasional. Penamaan jalan menjadi cara membangun ingatan bersama. Identitas bangsa diperkuat melalui simbol yang terus terlihat dan digunakan. Bayangkan jika semua jalan hanya diberi nomor, kota mungkin terasa praktis, tetapi kehilangan makna dan cerita perjuangan. Nama pahlawan memberi sentuhan emosional pada ruang kota. Ia menghadirkan rasa bangga dan rasa ingin tahu. Meski begitu, perubahan nama jalan kadang menuntut penyesuaian. Dokumen dan alamat harus diperbaharui oleh warga. Namun banyak yang menganggapnya sebagai investasi jangka panjang. Nilai sejarah dinilai lebih penting daripada ketidaknyamanan sementara. Pada akhirnya, setiap papan nama jalan mencerminkan nilai yang ingin diwariskan kepada generasi masa depan. Di era modern, penamaan jalan tetap mengikuti aturan resmi. Prosesnya diatur agar tertib dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Tokoh yang diabadikan biasanya telah diakui secara resmi. Hal ini memastikan namanya benar-benar menjadi bagian penting dari sejarah bangsa. Karena itu, papan nama jalan bukan hanya penunjuk arah. Ia juga menjadi arsip publik yang berdiri di ruang terbuka. Meski kurikulum berubah dan waktu terus berjalan, nama jalan menjaga ingatan tentang perjuangan tetap hadir dalam keseharian. Bahkan di era digital, nama itu tetap muncul di aplikasi peta. Teknologi justru membantu memperpanjang memori kolektif. Banyak orang baru mencari tahu sosok di balik nama jalan saat dewasa. Rasa penasaran itu sering muncul tiba-tiba. Dari satu nama, cerita perjuangan kembali dikenang. Nilai keberanian dan pengorbanan terasa hidup di tengah kota. Jadi, nama jalan bukan sekedar label lokasi.
Ia adalah jembatan antara masa lalu dan kehidupan kita hari ini. Setiap kali kita melintas di bawah papan nama itu, kita sebenarnya sedang melewati jejak sejarah yang terus dijaga. Kalau kamu jadi makin paham makna di balik nama jalan, jangan lupa like, komen pendapatmu, share ke temanmu, dan subscribe Narasi Negeri.